أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد رمضان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk berkumpul di Surau Zamzam yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan mendirikan Qiyamul Lail Ramadan. Salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Surau Zamzam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cadir pandai, niniak mama aja budak kandung, sulah bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah Surau Zamzam, seterusnya kepada teman-teman remaja-remaji, pemuda-pemudi dan adik-adik kami yang ikut meramaikan Qiyamul Lail Ramadan di malam hari ini. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Lail Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ananda untuk menyampaikan beberapa motivasi ataupun renungan bagi kita semua. Bukan maksud Ananda untuk menggurui, bukan maksud Ananda untuk menasihati, tapi semoga apa yang Ananda sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, dan terutama bagi Ananda yang menyampaikan. Bapak Ibu, pada malam hari ini Ananda akan membawakan tema yang berjudul Renungan di Akhir Ramadan. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Lail Ramadan rahimakumullah. Tanpa terasa, waktu begitu cepat. Raso-rasonya Bapak Ibu, baru kapatangko kita caliak di TV, Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan sidang isbat penentuan bulan puasa hari pertama. Kini sabantalai kita akan menyaksikan pula sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Rasa-rasanya Bapak Ibu, baru patangko kita melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah di Surau Zamzam dan pertama. Kini kita alah sampai pula di penghujung bulan Ramadan itu sendiri. Ibaratkan kita naik pesawat Bapak Ibu, kini kok kita berada di pesawat Ramadan Airlines. Kapan waktu itu kita take off ataupun lepas landas dari bandara yang bernama Bandara Syahban. Sekarang kita sedang berada di pesawat Ramadan, yang sebentar lagi kita juga akan landing ataupun mendarat di bandara yang bernama Bandara Syawak. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Lail Ramadan rahimakumullah. Memang setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan di mana pintu-pintu ampunan Allah dibuka dan pintu-pintu azab ditutup. Bulan di mana ketika kita melaksanakan amal-amal saleh, ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah, salat, berzakat, bersedekah, berinfak,
kemudian melaksanakan tadarus Al-Quran, beriktikaf, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ketika bulan itu kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan kerabat, dengan teman, ataupun dengan tetangga yang mungkin tidak pernah ataupun jarang kita temui di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu, sidang jamaah yang mulai Ramadan rahimakumullah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ketika Ramadan akan meninggalkannya, maka ia akan merasa bersedih dan akan menangis. Tidak hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, Bapak Ibu, penghuni-penghuni langit, malaikat-malaikat Allah, ketika Ramadan meninggalkan kita juga akan ikut menangis dan bersedih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika datang malam terakhir di bulan Ramadan, maka langit dan bumi serta para malaikat akan menangis karena kepergian bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, Bapak Ibu, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Ramadan itu meninggalkan kita menjadi musibah bagi kita?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kenapa Ramadan meninggalkan kita menjadi musibah bagi kita? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, di mana segala amal perbuatan yang saleh, segala amal perbuatan yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu azab ditutup." Kemudian mengenai orang-orang yang bertakwa dan beriman juga terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu sidang jemaah yang mulai Ramadan rahimahullah. Untuk itu, apa renungan yang perlu kita lakukan? Atau apa introspeksi yang perlu kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini? Ada dua renungan yang perlu kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini. Renungan yang pertama, apa yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan ketika mulai dari sebelum masuknya bulan Ramadan, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, hingga kita merasakan bulan Ramadan pada saat ini. Karena apa, Bapak Ibu? Kita patut bersyukur. Banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang merindukan bulan Ramadan, yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan itu datang. Kita juga patut bersyukur, Bapak Ibu, ketika kita bisa beribadah dengan aman, nyaman dan damai, di mana saudara-saudara kita di Palestina, mereka ingin sekali memaksimalkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan, namun usaha itu dihantui dan terus dihantui oleh bom, oleh nuklir, oleh rudal, ataupun oleh peluru-peluru dari Israel rahmatullah. Maka dari itu kita patut bersyukur, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kedamaian di negeri kita ini. Perlu kita bersyukur dengan apa? Dengan cara memaksimalkan diri di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan tahun ini kita masih sama dengan bulan Ramadan tahun lalu, atau bahkan lebih buruk dari Ramadan tahun ini. Itu renungan yang pertama yang perlu kita lakukan. Renungan yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah
apa yang akan kita lakukan pasca Ramadan meninggalkan kita nanti. Karena sejatinya Bapak Ibu, Ramadan itu adalah bulan pembersihan dosa. Dan selepas Idul Fitri, orang-orang yang pandai memaksimalkan bulan Ramadan, ia akan terbebas dari dosa. Fitri itu artinya adalah suci, kembali suci. Setelah bulan Ramadan, ketika orang-orang beriman dan bertakwa tahu ataupun pandai memaksimalkan diri dalam meningkatkan amal-amal solehnya di bulan Ramadan, maka setelah Idul Fitri ia akan kembali suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kita merencanakan, perlu kita introspeksi diri. Apakah yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita? Apakah akan sama? Apakah akan kembali seperti sebelum bulan Ramadan? Atau bahkan malah meningkat iman kita setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita? Bapak Ibu, sidang jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Oleh karena itu, dua renungan ini penting bagi kita. Bahwa yang pertama, hendaknya kita memaksimalkan diri di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan itu kepada kita, harus kita maksimalkan dengan baik. Masih ada waktu lebih kurang 1 atau 2 hari lagi Bapak Ibu untuk memaksimalkan amal ibadah kita, untuk meminta pengampunan, untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk melengkapi apa yang kurang. Mungkin selama ini kita tidak sempat untuk melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Masih ada 2 hari lagi waktu kita untuk melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Mungkin beberapa hari ini kita tidak bisa melaksanakan tadarus Al-Quran, maka ada 2 hari lagi untuk kita memaksimalkan itu untuk membaca Al-Quran, memperbanyak amal-amal soleh. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Untuk itu perlu kita renungkan 2 hal ini. Perlu kita introspeksi diri. Hendaknya baik pada saat bulan Ramadan ini maupun setelah Ramadan nanti pergi meninggalkan kita lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Boleh jadi setelah salat tarawih dan witir ini kita dipanggil oleh Allah. Boleh jadi setelah 1 hari dari sekarang, ataupun 1 bulan dari sekarang, ataupun sebelum bulan Ramadan tahun depan datang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan yang istimewa, dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Itulah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena Anda pun masih belajar. Lagi dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kalau tadi ambo buka tausiah kita pakai pantun, maka izinkan pula ambo tutup tausiah kita malam ko pakai pantun. Pai babuko kalau buayo, sambanan tahidang ikan patin. Dak barala mulai kita bahari rayo, ambo ucapkan mohon maaf lahir jabatin. Makan ikan pakai nasi, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.